Engineering for better, to serve you better more. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Sistem air kotor dan air bekas pada bangunan high-rise. Sistem air kotor dan air bekas merupakan salah satu bagian dari sanitase, drainase, dan pemipaan, di mana kali ini akan kami jelaskan mengenai perhitungan debit air limbah, kebutuhan ruangnya bagaimana, diagram sistemnya, serta contoh instalasi penerapan air kotor dan air bekas tersebut. Beberapa standar yang kami gunakan dalam materi ini ada SNI 037065 tahun 2005 tentang tata cara perencanaan sistem plumbing, SNI nomor 8153 tahun 2015 tentang sistem plumbing pada bangunan gedung, serta Pergub DKI Jakarta nomor 122 tahun 2005 tentang pengelolaan air limbah domestik di Provinsi DKI Jakarta. Sebelum masuk ke penjelasan instalasi air kotor dan air bekas dan perhitungannya, maka terlebih dahulu kami akan menjelaskan sekilas mengenai perbedaan air kotor dan air bekas itu sendiri. Yang pertama ialah aktivitas-aktivitas manusia yang mengeluarkan air kotor, yaitu seperti buang air besar dan air kecil, maka itu dikelompokkan menjadi air kotor, di mana berdasar dari kloset atau dari urinoir. Selanjutnya yang disebut sebagai air bekas, pengelompokannya ialah aktivitas-aktivitas seperti mandi, cuci tangan, cuci pakaian, di mana relatif tidak ada elemen padat seperti buang air besar. Nah, dari sini semuanya akan diproses menuju ke sewage treatment plant atau STP, biasanya disebut juga IPAL atau instalasi pengelolaan air limbah. Namun ada catatan terkait air bekas ini, ada aktivitas lain yaitu seperti cuci piring atau dari area pantry, cuci piring atau peralatan dapur, alat memasak. Nah, ini merupakan air bekas yang mengandung lemak atau air bekas berlemak. Nah, ini memerlukan treatment khusus karena pada air bekas berlemak ini lemak lama-kelamaan akan menumpuk di dinding pipa atau sisi dalam pipa atau membeku, sehingga lama-kelamaan dia akan menumpuk, menjadikan kemungkinan besar nantinya terhambat karena volume pipanya berkurang atau lubangnya menjadi kecil atau salurannya menjadi kecil. Selain itu, lemak ini jika masuk ke saluran kota akan mengakibatkan bau yang kurang enak dan juga penyakit, serta jika masuk ke septic tank akan mengganggu proses dari septic tank atau sewage treatment plant itu sendiri, sehingga perlu penanganan khusus di mana ada yang namanya grease trap, yaitu bak penangkap lemak, yaitu seluruh air bekas berlemak akan diproses melalui grease trap dulu sebelum masuk ke sewage treatment plant atau ke IPAL. Jadi itu pendahuluan mengenai penjelasan air kotor dan air bekas. Masuk ke perhitungan standar debit air limbah, ini kami pakai Pergub DKI Jakarta yang tadi sudah dijelaskan di depan. Intinya adalah seluruh fungsi bangunan memiliki debit air limbah yang berbeda. Jadi kita lihat di tabel, misalnya apartemen 200 liter penghuni per hari, sementara rumah sakit yang kelas mewah bisa 800 liter per tempat tidur per pasien per hari. Begitupun gedung lain seperti kantor ada 40 liter per pegawai per hari, tentunya tergantung penggunaan atau kebutuhan dari aktivitas fungsi tersebut. Dan fungsi-fungsi lainnya juga restoran, bandar udara, gedung pertemuan, dan lain sebagainya, tinggal dibaca saja di tabel Pergub DKI Jakarta tersebut.
Selanjutnya bagaimana cara perhitungan debit air limbahnya itu sendiri. Jadi pertama kita mulai dari fungsi bangunannya, misalnya apartemen memiliki 500 unit 2 bedroom atau 2 kamar tidur dengan asumsi per kamarnya atau per unitnya 4 orang, maka dikali 500 unit menjadi kurang lebih populasi bangunan tersebut ialah 2000 orang. Nah, dari 2000 orang tersebut langsung kita kali dengan standar di standar tadi, satuannya misalnya 200 liter kali 2000 orang, sehingga kebutuhan atau perhitungan debit air limbah perharinya ialah 400.000 liter per hari. Atau dengan kata lain, maka volume STP atau Sewage Treatment Plant yang diperlukan ialah 400 meter kubik per hari. Nah, di sini sudah ditemukan volume air limbahnya. Sementara STP sendiri tidak hanya air limbah, ada ruang udara dan area pemeliharaan di sisi atasnya, sehingga selain limbahnya yang harus diperhatikan adalah ada ruang di atasnya untuk pemeliharaan dan udara tadi. Kurang lebih minimal tingginya 1,5 supaya aktivitas untuk manusia bolak-balik dalam pemeliharaan tersebut bisa berjalan dengan baik. Nanti tinggal disesuaikan dengan kesediaan ruangannya di proyek kita seperti apa. Yang penting volumenya terpenuhi sesuai dengan perhitungan ini. Selanjutnya kita hitung juga bagaimana cara menghitung volume grease trap atau bak penangkap lemak tadi yang tentunya secara komunal. Misalnya kita hitung 5% rata-rata asumsinya dari 400 meter kubik volume sewage treatment plant, yaitu didapatkan hasil 20 meter kubik. Jadi ini volume grease trap secara komunal. Nah, terkait dengan perhitungan baik itu STP atau Sewage Treatment Plant dan grease trap sendiri, sebenarnya kita sebagai arsitek atau perencana arsitektur hanya mengasumsikan secara kasaran saja untuk menyediakan ruangnya. Untuk perhitungan detailnya nanti akan dilakukan oleh konsultan mechanical, electrical, plumbing. Lanjut ke volume grease trap. Kalau misalnya grease trap portable atau diletakkan di unit apartemen biasanya. Nah, grease trap portable ini kita hitung juga populasinya, misalnya apartemen tersebut penghuninya 4 orang, maka kita hitung dulu volume limbahnya 200 kali 4, 800 liter, maka volume grease trapnya dihasilkan 5% dari 800 liter, yaitu 40 liter. Nah, di sini tidak perlu kita konversi menjadi meter kubik karena untuk portable ini kapasitasnya kecil, kita tinggal menyediakan atau membeli grease trap portable yang banyak dijual di pasaran, biasanya ditempatkan di bawah kitchen sink atau area pantry kita. Jadi ini perangkap lemak yang portable dan individual untuk masing-masing unit apartemen, atau bisa juga digunakan untuk rumah tinggal, sementara yang perhitungan sebelah kiri untuk komunal digunakan secara bersama. Oke, kita lanjut ke perhitungan air limbah sebagai perbandingan saja. Kalau kita menghitung sebuah kantor dengan misalnya luasnya 20.000 meter persegi, asumsi jumlah pegawainya misalnya per meter per orangnya ialah rasionya 10 meter persegi, maka dihasilkan 2.000 orang. Jadi ini mirip dengan apartemen tadi, sama-sama 2.000 orang, tapi karena ini fungsinya kantor, maka pengali dari debit air limbahnya ialah hanya 40 liter atau hanya 1/5 dari volume hunian atau apartemen tadi, sehingga volume septic tank atau sewage treatment plant-nya sendiri jauh lebih kecil, yaitu hanya 80 meter kubik per hari. Yaitu tadi perbedaan fungsi bangunan dan aktivitas di dalam bangunan tersebut, maka mengakibatkan perbedaan volume air limbahnya juga. Karena kenapa? Seperti mana kita ketahui, kalau di apartemen itu kan ada aktivitas rumah tangganya juga lebih banyak, ada mandi, ada cuci pakaian, ada aktivitas memasak juga, cuci piring, cuci gelas lebih banyak. Sementara di kantor ini relatif hanya aktivitas buang air bersih dan buang air kecil dan air kotor dan buang air besar, dan itu pun biasanya rasionya relatif lebih kecil, paling tambahannya ada cuci tangan dan berwudu biasanya gitu. Jadi relatif volumenya memang kecil. Begitupun nantinya ke grease trap-nya, karena 5% dari 80 meter kubik menghasilkan 4 meter kubik. Nah, memang kecuali kalau di perkantoran tersebut memang ada di ground floor-nya, biasanya ada kantor-kantor tertentu yang memiliki banyak sekali restoran atau kafe, maka perhitungannya nanti grease trap-nya berbeda, karena air limbahnya mungkin tetap, grease trap-nya mungkin nanti dihitung berdasarkan aktivitas dari restoran itu sendiri dengan rasio tetap 5% dari volume limbah. Cuma memang karena restorannya misalnya lebih banyak, dihitung sendiri nanti restorannya berdasarkan volume dari restoran itu sendiri. Jadi tergantung bagaimana penggunaannya.
Terkait dengan Sewage Treatment Plant atau STP sendiri, ada dua tipe yang umum digunakan di Indonesia, yaitu pertama yaitu Extended Aeration atau konvensional. Biasanya bangunannya berupa beton bertulang, ditempatkan di basement atau di lantai terbawah, bisa juga ditanam di bawah basement. Nah, ini biasanya bentuknya lebih fleksibel, bisa menyesuaikan dengan kesediaan ruang kita. Sementara bentuk alternatif yang lain ialah namanya biofilter, biasanya berupa tabung, tangki, bahannya mayoritas fiberglass. Nah, ini sistemnya biotech, jadi bentuknya biasanya silinder atau pabrikasi. Biasanya kebutuhan ruangnya tentunya berbeda karena ini lebih kaku, menyesuaikan dengan pabrikasi itu sendiri. Nah, selain itu terkait dengan STP atau Sewage Treatment Plant, pada proyek-proyek tertentu yang memang di daerah tersebut tersedia instalasi IPAL skala kota, maka tidak perlu disediakan sewage treatment plant. Contohnya kalau di Jakarta di daerah Sudirman, Rasuna Said itu sudah disediakan IPAL skala kota yang dibuang ke saluran menuju pemipaan di daerah Setiabudi. Jadi itu diolah secara regional atau kawasan. Nah, ini biasanya kita hanya menyediakan pipanya saja di proyek dan nanti ada meterannya, jadi berbayar berdasarkan meteran tersebut. Sementara kalau mayoritas daerah di Indonesia yang tidak memiliki sistem limbah skala kota, maka tetap harus disediakan sewage treatment plant yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, sekarang kita masuk ke diagram sistem air kotor dan air bekas. Ini bagaimana alur kerjanya di dalam sebuah gedung. Secara contoh sederhana saja, misalnya pertama kita berbicara air kotor terlebih dahulu. Jadi mulai dari aktivitas buang air kecil atau air besar, misalnya contohnya ini proyeknya apartemen, langsung disalurkan ke pipa air kotor secara horizontal dulu, lanjut ke vertikal, secara gravitasi menuju ke air limbah atau sewage treatment plant (STP). Nah, yang perlu diperhatikan di sini ialah terutama pada pipa-pipa horizontal, di mana pada air kotor ini harus ada kemiringan kurang lebih 2-3%. Nah, memang kemiringan ini penting supaya menjaga aliran limbahnya, terutama air kotornya air besar, di mana ada lumpurnya itu, supaya alirannya lancar. Tidak boleh didesain secara datar atau kemiringannya terlalu ekstrim. Nah, begitupun selanjutnya seluruh aktivitas buang air besar dan air kecil, misalnya ada toilet umum di lantai dasar, itu disalurkan ke pipa air kotor menuju ke STP. Lanjut ke air bekas. Nah, ini tadi sudah dijelaskan mulai dari aktivitas misalnya mandi, ada cuci tangan. Kalau mandi ini biasanya ditampung di floor drain. Floor drain itu saluran yang bisa mempercepat pengeringan dari lantai kamar mandi. Nah, ini disalurkan ke pipa air bekas, terpisah dengan pipa air kotor, didistribusikan juga secara vertikal, masuk juga ke STP atau sewage treatment plant. Nah, ini juga ada dan termasuk juga dari aktivitas lain ya, seperti cuci pakaian. Nah, di sini juga ada ketentuan kemiringannya rata-rata 1-2%. Kenapa? Karena memang relatif hanya air sisa-sisa pemakaian seperti air sabun dan lain sebagainya. Begitupun di lantai yang lain, aktivitas mandi, cuci tangan, dan cuci pakaian masuk ke seluruhnya saluran air bekas. Dan juga kalau ada wastafel atau cuci tangan di toilet pabrik di lantai dasar, biasanya ada, itu juga sama masuk ke air bekas. Nah, khusus untuk area pantry, misalnya ada kitchen atau pantry di apartemennya, maka sebagaimana dijelaskan sebelumnya, harus disalurkan dulu ke grease trap sebagai perangkap lemak. Baru setelah dari grease trap portable, misalnya ini disalurkan ke pipa air bekas yang sifatnya sentral. Di unit yang lain juga sama. Nah, khusus untuk misalnya di bangunan tersebut ada sebuah restoran di mana memiliki kitchen yang volumenya cukup besar, maka tentunya limbah lemaknya pun lebih besar. Nah, ini biasanya disalurkan melalui gutter ke grease trap skala komunal. Jadi ini khusus untuk restoran-restoran atau misalnya ada kafe di bangunan tersebut yang biasanya di lantai dasar, ini harus dikumpulkan dulu di grease trap, ditangkap lemaknya, diproses, baru boleh dibuang ke air limbah ke STP. Karena nanti kalau limbahnya atau lemaknya masuk ke STP, maka kinerja STP-nya akan terganggu. Jadi proses penguraian limbah air kotornya tidak bisa berjalan dengan baik. Bagaimana jika di gedung tersebut ada pantry atau ada area cuci tangan di basement, maka di sini tidak bisa langsung ke STP karena tadi STP polanya pakai gravitasi, dia disalurkan dulu ke sampit atau saluran sebuah bak penampungan sementara. Nah, dari sampit tersebut ditampung, dipompakan melalui pompa submersible atau pompa rendam, baru bisa masuk ke STP.
Nah, setelah diproses ke STP, air-air limbah tadi diproses menjadi air yang bisa dibuang atau layak secara standar peraturannya, baru dibuang ke saluran lingkungan. Nah, jadi diproses dulu baru boleh dibuang ke saluran. Sehingga kita asumsikan air yang keluar dari STP tersebut sudah air yang relatif bersih dan memenuhi persyaratan yang diundang-undangkan atau peraturan yang berlaku. Nah, selanjutnya selain air kotor dan air bekas, ada juga pipa ventilasi, merupakan pipa suplai udara yang biasanya disambungkan ke saniter-saniter seperti kitchen sink, di pantry, ada wastafel atau lavatory, di kamar mandi juga ada kloset. Nah, ini memang memerlukan suplai udara supaya tidak terhambat aliran, terutama untuk air dan air kotor, air bekas dan air kotor. Kita bayangkan misalnya kalau contoh sederhananya sebuah sedotan itu bisa kita isi air, terus kita tutup sisi atasnya, tidak ada suplai udara, maka airnya akan tertahan. Begitupun dengan air kotor dan air bekas, kalau tertutup tidak ada suplai udara, maka akan tertahan dan kemungkinan terjadi penyumbatan. Oleh karena itu diperlukan suplai udara bersih atau udara bebas yang terhubung ke seluruh sistem saniter di bangunan ini. Jadi kita lihat baik itu pantry, wastafel atau lavatory dan kloset, semuanya terhubung dengan pipa ventilasi untuk suplai udara. Nah, ini semua pipa vertikal ini terdapat di dalam shaft ya, jadi semuanya pipa-pipa ditaruh di shaft. Lanjut ke instalasi air kotor dan air bekas, contohnya pada hunian atau apartemen. Ini secara lebih zoom dari diagram tadi, misalnya ada kloset, ini langsung disalurkan ke pipa air kotor dan masuk ke shaft vertikal. Juga dari area kamar mandi ada misalnya wastafel atau lavatory, ada shower, ada bathtub, maka langsung masuk ke saluran pipa air bekas. Nah, khusus untuk shower ini biasanya melalui floor drain. Floor drain itu tadi saniter untuk mengeringkan lantai kamar mandi supaya tidak licin dan tidak menggenang airnya, jadi itu namanya floor drain. Nah, begitupun kalau misalnya ada aktivitas cuci pakaian juga sama, disalurkan ke pipa air bekas. Nah, khusus untuk tadi pantry atau cuci piring karena mengandung lemak, ditampung oleh grease trap, baru disalurkan ke pipa air bekas setelah lemaknya disaring. Sebagai tambahan pada area kamar mandi ini, khususnya pada high-rise building, harus ada yang namanya clean out. Clean out itu ialah atau FCO di gambar ini merupakan sebuah saluran mirip dengan floor drain yang bisa dibuka pada suatu waktu jika terjadi penyumbatan. Jadi ini sifatnya untuk maintenance. Ini juga sangat penting, jangan sampai tidak direncanakan, karena kalau nanti suatu waktu terjadi penyumbatan akan lebih repot urusannya di kemudian hari, karena akan terjadi kebocoran dan lain sebagainya, sehingga floor clean out ini harus disediakan. Selain itu juga kalau misalnya kita tadi sudah diinfokan air kotor dan air bekas, harus ada pipa ventilasi. Nah, ini kita lihat di gambar terhubung dengan pantry atau kitchen sink, wastafel, lavatory, dan juga dari kloset. Jadi semua pipa-pipa terhubung sehingga ada suplai udara yang sifatnya vertikal dibuang ke atas gedung, biasanya seperti itu. Ini secara sederhana instalasi air kotor dan air bekas pada apartemen. Contohnya bisa juga nanti kalau hotel kurang lebih mirip, cuma hotel tidak ada pantry dan tempat cuci pakaiannya, itu saja yang membedakan. Nah, ini semua dikelompokkan, pipa-pipa ini digabungkan dalam shaft plumbing. Untuk lebih jelasnya secara denah kita lihat di gambar. Jadi ini sebuah denah apartemen sederhana saja. Ada shaft plumbing, biasanya ada pipa air besi yang sudah kami sampaikan di materi air bersih. Nah, langsung kita masuk ke instalasi air kotor, mulai dari kloset langsung masuk ke pipa air kotor, disalurkan ke pipa air kotor secara vertikal yang diletakkan di shaft. Kalau kita perhatikan di gambar, yang namanya pipa air kotor ini juga tidak boleh memiliki sudut 90 derajat. Jadi harus ada belokan atau keni, bahasa tukangnya itu 45 derajat, sehingga belokannya relatif lebih smooth dan kemungkinan untuk menghindari terjadinya sumbatan akibat sudut yang 90 derajat. Nah, tadi juga sudah diinfo harus adanya FCO atau floor clean out untuk suatu waktu jika terjadi masalah sumbatan dan lain sebagainya. Selanjutnya pipa air bekas dari lavatory atau wastafel itu masuk ke pipa di shaft plumbing, termasuk juga dari floor drain. Floor drain itu biasanya diletakkan di sebelah kloset dan juga di area shower untuk mengeringkan lantai kamar mandi ini atau menghindari genangan, masuk ke pipa air bekas yang ada di shaft plumbing juga. Jadi semuanya dikumpulkan di shaft. Selain itu juga ada juga tetap clean out di masing-masing istilahnya persimpangan atau sambungan. Ini juga sama, tidak boleh pipanya tegak lurus sudut 90 derajat, harus ada kemiringan 45 derajat. Jadi soket-soketnya.
Nah, selain itu juga kalau ada pantry atau kitchen sink, masuk dulu ke grease trap, dari grease trap baru disalurkan ke pipa air bekas yang lain karena lemaknya sudah disaring terlebih dahulu. Ini biasanya grease trapnya ditaruh di bawah kitchen sink. Ini banyak di pasaran, materialnya bisa fiberglass, bisa berupa stainless steel ya, tergantung kapasitasnya sesuai kebutuhan kita. Nanti pun pengurasannya sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau aktivitas memasaknya memang cukup rajin, cuci piring, cuci alat masak yang berlemaknya cukup sering, maka grease trapnya akan cepat penuh. Tapi kalau memang frekuensinya jarang ya mungkin pembuangan atau pembersihan lemaknya bisa lebih lama, mungkin bisa jadi sebulan sekali atau 2 minggu sekali tergantung penggunaannya. Selain itu juga perlu juga, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, adanya pipa-pipa ventilasi atau pipa suplai udara untuk setiap saniter. Jadi kita lihat lavatory pakai suplai udara, terus juga kloset, dan juga kitchen sink atau pantry juga perlu suplai udara untuk pipa-pipa air kotor dan air bekasnya. Nah, ini juga sama disambungkan ke pipa ventilasi secara vertikal di subplumbing. Jadi ini kurang lebih secara sederhana pada denah sebuah apartemen. Jadi kalau misalnya fungsi lain seperti hotel, ya kurang lebih mirip, cuma hotel tidak ada pantry, biasanya tidak ada kitchen grease trap di area kitchen sinknya. Terakhir, kesimpulannya terkait bagaimana kita sebagai perencana arsitek dalam perencanaan instalasi air kotor dan air bekas ini. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini kesimpulan saja. Pertama, kita harus menghitung debit air limbah secara sederhana aja, asumsi saja, karena nanti sekali lagi akan dihitung ulang oleh konsultan MEP yang lebih kompeten. Dan tentunya nanti volumenya disesuaikan dengan fungsi bangunan. Terus kita juga harus menyediakan area-area untuk sewage treatment plant dan juga nanti atau IPAL, biasanya di basement, bisa ditanam di bawah basementnya atau di area basementnya, intinya di lantai terbawah karena semuanya pakai sistem gravitasi. Terus juga harus disediakan juga grease trap untuk area pantry dan kitchen. Ini juga penting sebagai perangkap lemak, tadi sudah dijelaskan. Terus juga harus ada subplumbing di seluruh lantai, khususnya misalnya kalau misalnya ada apartemen atau hotel di sedekat mungkin dengan kamar mandi, karena tadi pipa-pipanya harus terhubung ke subplumbing tersebut, baik air kotor, pipa air bekas, dan pipa ventilasi. Dan yang terakhir ialah pemilihan atau perencanaan saniter yang sesuai dengan kebutuhan atau fungsi bangunannya. Ini di seluruh area basah, jadi kita sebagai arsitek harus concern menentukan klosetnya seperti apa, wastafel, kitchen sink, dan juga tadi di air bekas ada floor drain dan floor clean out. Kita yang merencanakan saniternya dan juga menempatkan posisi-posisinya, jangan sampai nanti posisi clean out dan floor drainnya malah mengganggu secara visual arsitektural di finishing area basah tersebut. Demikian materi mengenai air kotor dan air bekas pada bangunan high-rise.